Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks posisi. Di kelompok saya terdiri atas 3 anggota. Yang pertama, Jessica Sihotang dengan NIM 18016060. Yang kedua, Livia Novelina dengan NIM 18016024. Yang ketiga, Lucy Octavia dengan NIM 18016161. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang memproduksi teks posisi. Kompetensi inti, yang pertama ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dalam hal gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, next. Merancang dan menetapkan topik teks. Sebelum menulis teks eksposisi, hal pertama yang harus dilakukan adalah merancang dan menetapkan topik. Topik teks eksposisi jumlahnya tidak terhingga. Seluruh permasalahan bisa dijadikan topik. Namun, untuk mempermudah kita merumuskan topik teks eksposisi, gunakanlah numerelia atau kata-kata petunjuk bilangan. Kosakata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya adalah contoh penggunaan kosakata dalam teks eksposisi. Oke, next. Menetapkan tujuan penulisan teks eksposisi. Menetapkan tujuan eksposisi pada dasarnya adalah menetapkan khalayak atau siapa yang diharapkan akan membaca karangan kita. Perbedaan khalayak pembaca atau sasaran akan mengakibatkan perbedaan isi, penggunaan bahasa, dan kiat kita termasuk merumuskan judul untuk menginformasikan. Selanjutnya itu merumuskan tema tulisan eksposisi. Tema mengingatkan kita pada dunia karya sastra, baik itu puisi, fiksi, dan drama. Tema sebenarnya sudah tergambar pada topik dan tujuan penulisan. Artinya, penulis teks eksposisi tidak harus merumuskan tema dalam merancang dan menulis teks eksposisinya. Next. Menetapkan judul teks eksposisi. Ibarat tubuh, judul adalah kepala, wajah, atau muka seseorang. Judul merupakan unsur penting dalam teks eksposisi. Judul juga mencerminkan penulis selain isi karangan. Dari judul yang ditampilkan penulis, pembaca akan menduga-duga bagaimana kepribadian penulisnya. Next, menyusun kerangka teks. Ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam menulis teks eksposisi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada menulis tubuh eksposisi, yang ketiga menulis simpulan. Oke, next. Kerangka teks eksposisi. Dalam kerangka teks eksposisi ini, yang pertama ada terdapat topik, yang kedua tujuan penulisan, yang ketiga tema, yang keempat judul, yang kelima kerangka. Next. Mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap. Setelah kita menyusun kerangka tulisan, tiba saatnya mengembangkan kerangka menjadi tulisan atau teks lengkap. Contohnya, pentingnya pendidikan seks di usia dini. Berikut ini merevisi teks eksposisi. Revisi dapat mencangkup penerapan ejaan bahasa Indonesia, EB, diksi atau pilihan kata, kalimat, dan juga paragraf. Mungkin juga kita ingin merevisi isinya, contohnya, ingin menambahkan fakta untuk mendukung tulisan kita, baik dalam struktur pengenalan isu, argumentasi, atau deretan argumen, hingga ke penutup. Oke, next.
Terima kasih. Sekian penyajian dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.